Ini adalah sebuah kisah mengerikan akibat ingin kaya dengan instan, malah berakhir menghilang. Begini kisah selengkapnya. Naila menghembuskan napas panjang, matanya terpaku pada layar ponselnya. Jari-jarinya menggulir feed Instagram, menampilkan foto-foto teman-teman lamanya yang kini hidup serba mewah. Ada yang sedang brunch di restoran bintang 5, ada yang pamer belanjaan branded dari mall ternama, dan ada pula yang berpose di depan mobil sport terbaru. Sementara itu, Naila hanya duduk di kamar kosnya yang sempit, dikelilingi oleh dinding yang mulai berjamur. Gajinya sebagai karyawan marketing di perusahaan kecil tidak cukup untuk mengikuti gaya hidup seperti mereka. Setiap bulan, ia harus memilih antara membayar uang kos, membeli skincare yang layak, atau menyisihkan sedikit untuk tabungan. Gila ya, dulu kita selevel, sekarang mereka bisa hidup begini. Gumam Naila sambil meneguk air putih dari gelas plastiknya. Saat itulah ponselnya bergetar. Notifikasi dari Rina, sahabat lamanya sejak kuliah. Rina, "Nay, kamu sibuk? Aku kangen ngobrol. Ada sesuatu yang bikin hidupku berubah drastis. Ketemuan yuk." Naila mengernyit. Sudah lama ia tidak bertemu Rina. Dulu mereka berjuang bersama, saling berbagi uang makan saat masih kuliah. Tapi entah kenapa, sejak beberapa tahun terakhir, Rina mendadak menjauh. Yang Naila tahu, sahabatnya itu kini hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Ia membalas cepat, "Oke, ketemuan di mana?" Mereka bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Begitu masuk, Naila merasa canggung. Hampir semua pengunjungnya berpenampilan glamor. Ia melangkah ragu, mengenakan blus murah yang sudah mulai pudar warnanya. Rina melambai dari meja sudut. Naila terkejut. Sahabatnya berubah total. Kulitnya terlihat lebih cerah, rambutnya tertata sempurna, dan di tangannya melingkar jam tangan yang harganya mungkin setara dengan 3 bulan gaji Naila. "Naila," seru Rina sambil memeluknya erat. Naila tersenyum, tapi perasaannya campur aduk. Ada yang terasa aneh. Rina tidak terlihat seperti dulu. Ada sesuatu di matanya. Entah itu kesenangan yang berlebihan, atau justru ketakutan tersembunyi. Setelah obrolan ringan, Rina langsung ke inti pembicaraan. "Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku bisa berubah drastis," katanya sambil tersenyum misterius. "Aku pengen kamu ikut gabung." Naila mengernyit. "Gabung apa?" Rina melirik ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Kemudian, ia mendekat dan berbisik, "Arisan eksklusif." Naila tertawa kecil. "Rin, arisan? Aku nggak punya duit buat setor tiap bulan." Rina tersenyum seolah sudah menduga jawaban itu. "Kamu nggak perlu keluar uang sama sekali. Arisan ini beda. Kamu hanya perlu bergabung dan percaya." Naila terdiam. Arisan tanpa modal? Itu terdengar seperti investasi bodong. Melihat ekspresi ragu Naila, Rina meraih tangannya dan berkata, "Aku tahu kamu susah, Nay. Aku dulu juga begitu. Aku nggak kuat lihat teman-teman kita sukses, sementara aku masih makan mie instan tiap hari. Arisan ini ngebantu aku keluar dari keterpurukan. Sekarang aku punya segalanya." Naila masih skeptis. "Terus, duitnya dari mana?" "Kok bisa?" Rina tersenyum tipis. "Itu bagian menariknya. Ini bukan arisan biasa. Ini arisan khusus untuk orang-orang terpilih. Pokoknya kalau kamu ikut, hidupmu bakal berubah." Naila menggigit bibirnya. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, yang ingin lepas dari kesulitan finansialnya. Tapi ada juga naluri yang memperingatkan bahwa ini terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. "Besok ada pertemuan, aku pengen kamu datang. Setidaknya lihat dulu. Kalau nggak tertarik, kamu bisa pergi," bujuk Rina. Naila menatapnya ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Oke." Di luar kafe, langit mendung. Angin bertiup dingin, seakan memberi tanda peringatan. Tapi Naila tak menyadarinya. Ia hanya berpikir, mungkin ini jalan keluar dari hidup susahnya. Namun, ia belum tahu bahwa langkah yang baru saja ia ambil adalah pintu menuju kegelapan.
Keesokan malamnya, Naila berdiri di depan sebuah villa megah di pinggiran kota. Tempat itu terlihat begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya yang masih dipenuhi rumah-rumah sederhana. Pintu villa terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang pria paruh baya berseragam hitam membungkuk hormat sebelum mempersilakannya masuk. "Silakan Nona Naila, Ibu Ratna sudah menunggu." Naila menoleh ke Rina yang berdiri di sampingnya. "Mereka bahkan tahu namaku," bisiknya. Rina hanya tersenyum samar. "Mereka tahu segalanya." Jantung Naila berdebar saat memasuki ruangan utama villa. Interiornya luar biasa mewah. Lantai marmer berkilauan, lampu kristal tergantung di langit-langit tinggi. Dan di tengah ruangan, ada sebuah meja bundar besar dengan kursi-kursi elegan yang sudah terisi oleh beberapa orang. Mereka semua tampak berbeda. Beberapa adalah pria dan wanita paruh baya dengan perhiasan mencolok, sementara yang lain terlihat lebih muda, seperti Naila. Namun satu hal yang membuatnya merinding, tatapan mereka kosong, seperti orang yang kehilangan sesuatu di dalam dirinya. Di ujung meja, seorang wanita berusia sekitar 50-an, dengan rambut disanggul rapi tersenyum kepadanya. "Ibu Ratna." "Selamat datang, Naila," sapanya dengan suara lembut. Tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Naila meremang. Mereka duduk dalam lingkaran. Di tengah meja, ada sebuah mangkuk perak berisi cairan hitam pekat yang memancarkan aroma aneh. Ibu Ratna mulai berbicara. "Arisan ini bukan sekadar arisan biasa. Ini adalah wadah bagi orang-orang yang ingin mengubah hidupnya secara instan. Kami percaya bahwa kekayaan adalah hak setiap orang, tetapi hanya mereka yang berani mengambil langkah lebih jauh yang akan mendapatkannya." Seorang pria muda di sebelah Naila mengangguk mantap. "Dulu saya hanya pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Sekarang saya punya bisnis sendiri. Semua ini berkat arisan ini." Seorang wanita lain menambahkan, "Suami saya dulunya pengangguran. Sekarang dia pemilik restoran besar. Kami hanya perlu percaya." Naila menggernyit. "Percaya? Percaya pada apa?" Ibu Ratna tersenyum lagi. "Kami tidak meminta uang, Naila. Kami hanya meminta satu hal sederhana." Semua orang menundukkan kepala, seakan mereka sudah tahu apa yang akan dikatakan selanjutnya. "Masukkan setetes darahmu ke dalam mangkuk ini sebagai simbol komitmenmu. Setelah itu hidupmu akan berubah." Dada Naila bergetar hebat. "Darah? Ini sudah bukan arisan biasa." Rina menggenggam tangannya. "Aku juga melakukan ini dulu, Nay. Gak sakit kok. Dan lihat aku sekarang." Naila menatap sekeliling. Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusannya. Di satu sisi, ada sesuatu yang berbisik di dalam dirinya untuk kabur sekarang juga. Tapi di sisi lain, ada godaan besar. Kesempatan untuk lepas dari hidup susahnya. Tangan Naila gemetar saat Ibu Ratna menyodorkan jarum kecil kepadanya. "Pilihan ada di tanganmu," ucap Ibu Ratna dengan suara menenangkan. Naila menarik napas dalam. Lalu, sebelum akalnya sempat mencegahnya, ia menusukkan jarum itu ke ujung jarinya dan membiarkan setetes darah jatuh ke dalam mangkuk. Cairan hitam itu bergejolak, dan saat itu juga Naila merasa sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya, seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Keesokan paginya, Naila terbangun dengan perasaan aneh. Kepalanya sedikit pusing dan dadanya terasa berat. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah ponselnya. Saldo rekeningnya bertambah 250 juta rupiah. Tangannya gemetar saat membaca notifikasi transfer. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada catatan. Hanya uang dalam jumlah besar yang tiba-tiba muncul di rekeningnya. Ia menghubungi Rina dengan panik. "Rin, ini beneran? Selamat datang di kehidupan barumu, Nay." Naila ingin merasa senang, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Semalaman, ia bermimpi buruk tentang suara-suara berbisik, bayangan hitam yang mengelilinginya,
dan wajah seseorang yang berteriak minta tolong. Dan saat ia membuka ponsel untuk mengecek berita pagi, sebuah headline membuat darahnya membeku. Mahasiswi ditemukan tewas secara misterius di kamar kosnya. Naila mengenali nama itu. Itu teman sekamarnya. Jantung Naila mencelos. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang dikatakan Ibu Ratna semalam. Kami hanya meminta satu hal sederhana. Air liur Naila tertelan dengan sulit. Mungkinkah ini harga yang harus dibayarnya? Naila duduk di ujung tempat tidurnya, ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Matanya terpaku pada berita yang baru saja ia baca. Mahasiswi ditemukan tewas secara misterius di kamar kosnya. Ia membaca ulang nama korban. Tidak salah lagi. Itu Dina, teman sekamarnya yang terakhir kali ia lihat kemarin sebelum pergi ke villa arisan. Tangan Naila gemetar. Ia mencoba menghubungi Rina, tapi panggilannya langsung ditolak. Kepalanya penuh pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang menghubungkan kematian Dina dengan uang yang masuk ke rekeningnya? Saat itu, notifikasi lain masuk ke ponselnya. Pengirim, tidak dikenal. Pesan, nikmati berkah pertamamu. Jangan banyak bertanya. Dada Naila sesak. Ia segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Seharian itu Naila mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masuk kantor, tetapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap suara yang tiba-tiba muncul membuatnya terlonjak kaget. Setiap orang yang menatapnya terasa seperti sedang mengawasi. Sampai siang hari, sebuah keanehan lain terjadi. Saat Naila membuka rekeningnya untuk memastikan uang itu masih ada, ia menyadari sesuatu. 250 juta rupiah itu bertambah menjadi 500 juta. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal tangan Naila gemetar saat mengangkatnya. Halo, suaranya terdengar lemah. Naila, tolong aku. Naila menahan napas. Itu suara Dina. Dada Naila berdegup kencang. Dina, ini kamu? Hening. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi, lebih lirih. Mereka mengambilku. Jangan percaya siapapun. Kabur sebelum terlambat. Kemudian sambungan terputus. Ponsel Naila terlepas dari tangannya. Ini tidak mungkin. Dina sudah meninggal. Atau, apakah itu bukan sekadar kematian biasa? Naila merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tidak bisa diam saja. Malam itu, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menghubungi Pak Rudi, seorang mantan anggota arisan yang namanya sempat disebut oleh Rina dulu. Setelah beberapa kali gagal menghubungi, akhirnya ada balasan. Kita tidak bisa bicara di telepon, bertemu di warung kopi dekat pasar jam 10 malam. Jangan bilang siapa-siapa. Naila tiba di warung kopi itu dengan hati was-was. Tempatnya gelap dan hanya diterangi lampu neon redup. Ia melihat seorang pria tua duduk di sudut, menatapnya penuh curiga. Pak Rudi, tanyanya pelan. Pria itu mengangguk dan menyuruhnya duduk. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah sedang dikejar sesuatu. Apa kau sudah menerima berkah pertama? Tanyanya. Naila mengangguk. Pak Rudi menarik napas panjang. Lalu siapa yang mati? Naila terdiam. Pria itu menggeleng. Aku tahu, kau tak perlu menjawab. Begitulah cara mereka bekerja. Pak Rudi mulai bercerita. Dulu ia juga seperti Naila, terjebak dalam arisan yang terlihat menguntungkan. Kekayaan datang begitu saja, tapi ia mulai memperhatikan pola mengerikan. Setiap kali seseorang menerima berkah, ada orang terdekat mereka yang mati. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan, katanya. Tapi semakin lama aku sadar, ini bukan arisan biasa. Ini adalah pesugihan. Naila merinding. Tapi siapa yang menjalankan semua ini? Pak Rudi menelan ludah. Ibu Ratna hanya boneka. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik ini. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Mereka tidak hanya mengambil tumbal dari orang-orang terdekat kita. Jika kita menolak atau berusaha keluar, kita sendiri yang akan diambil.
Naila merasa tubuhnya membeku. Dulu aku punya istri dan anak kecil, lanjut Pak Rudi. Ketika aku mencoba keluar, mereka mengambil anakku. Suaranya bergetar. Aku kabur dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Tapi aku tahu, suatu hari nanti mereka akan menemukan aku. Naila menelan ludah. Jadi, aku harus keluar sekarang? Pak Rudi menatapnya lama. Kau sudah terlalu dalam, nak. Naila menggigit bibirnya. Tidak, pasti ada cara. Pak Rudi mendesah. Ada satu cara, tapi risikonya sangat besar. Apapun, aku tidak mau terjebak di sini. Pria itu menatapnya tajam. Kau harus menghancurkan sumber kekuatan mereka sebelum mereka menghancurkanmu. Naila terdiam. Di luar warung kopi angin bertiup kencang. Suasana terasa semakin dingin. Dan saat itu juga, dari kejauhan, seorang pria berbaju hitam terlihat memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Setelah pertemuannya dengan Pak Rudi, Naila pulang dengan perasaan gelisah. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Setiap berkah harus dibayar dengan nyawa. Jika kau menolak, kau sendiri yang akan diambil. Setibanya di kos, ia mencoba menenangkan diri. Namun perasaan tidak enak terus menghantuinya. Saat ia hendak mengunci pintu, lampu kamarnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Tap, tap, tap. Naila menahan napas. Perlahan, ia berjalan ke arah jendela, mencoba mengintip keluar. Namun, tepat saat ia menempelkan wajahnya ke kaca, sepasang mata merah menatapnya dari balik kegelapan. Naila terlonjak mundur dan berlari ke pintu. Tapi sebelum ia bisa mengunci, pintu terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin menyapu masuk, membuat rambut dan kulitnya meremang. Lalu, suara lirih terdengar di telinganya. Kau tidak bisa lari, Naila. Naila menjerit dan segera berlari keluar kamar, mencari perlindungan di rumah tetangga. Keesokan harinya, Naila menemui Rina di sebuah kafe kecil. Kali ini, bukan di tempat mewah seperti sebelumnya. Ia melihat sahabatnya duduk di sudut, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya pucat. Saat Naila duduk di depannya, Rina langsung berbicara tanpa basa-basi. Aku tahu kau bertemu Pak Rudi. Naila tersentak. Bagaimana kau tahu? Rina menggeleng, menundukkan kepala. Kau pikir mereka tidak mengawasi kita? Mereka tahu segalanya, Nay. Naila mencengkeram tangannya. Rina, tolong aku. Aku nggak mau terus begini. Aku nggak mau ada orang lain yang mati. Mata Rina mulai berkaca-kaca. Kau pikir aku mau? Aku juga pernah mencoba keluar. Tapi aku gagal. Naila terdiam. Apa maksudmu? Rina menatapnya, bibirnya gemetar. 3 tahun lalu, aku mencoba kabur. Dan sebagai hukumannya, mereka mengambil adikku. Dada Naila mencelos. Aku masih ingat malam itu. Rina melanjutkan. Kami baru pulang dari makan malam. Tiba-tiba dia menghilang. Kami mencarinya kemana-mana, tapi dia tak pernah ditemukan. Seminggu kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Rina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Jangan coba kabur lagi. Ini harga untuk pengkhianatanmu. Naila merasa tubuhnya melemas. Aku sudah terlalu dalam, Nay. Bisik Rina. Aku tidak bisa keluar, tapi mungkin kau masih punya kesempatan. Naila kembali menemui Pak Rudi untuk meminta jawaban. Aku harus menghancurkan sumber kekuatan mereka, katanya. Apa maksudnya? Pak Rudi terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Pusat kekuatan mereka ada di dalam villa itu. Ia menarik napas panjang. Di ruang bawah tanah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Itu adalah tumbal pertama mereka, sumber kekuatan semua ini. Naila merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Tumbal pertama? Pak Rudi mengangguk. Seseorang yang dikorbankan untuk membuka jalan bagi pesugihan ini. Selama dia masih ada, arisan itu tidak akan pernah berakhir. Naila mulai memahami semuanya.
Jika ia ingin menghentikan arisan ini dan menghancurkan kekuatannya, ia harus masuk ke villa dan mencari tumbal pertama itu dan menghancurkannya. Namun ia tahu mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Malam itu Naila dan Rina bersiap. "Kau yakin mau melakukan ini?" tanya Rina dengan suara gemetar. Naila mengangguk. "Kalau kita tidak menghancurkan mereka, kita akan terus terjebak. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya." Mereka menyelinap masuk ke villa melalui jalur belakang. Rina, yang sudah pernah masuk ke tempat itu berkali-kali, tahu cara mengakses ruang bawah tanah tanpa menarik perhatian. Saat mereka membuka pintu menuju ruangan rahasia itu, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Di dalam, mereka menemukan sebuah kamar gelap dengan dinding batu dan aroma busuk yang menusuk. Dan di tengah ruangan itu, terbaring seorang gadis dalam kondisi mengerikan. Matanya terbuka, tetapi kosong. Tubuhnya kurus kering, seperti sudah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan makanan. Tapi yang lebih menyeramkan, ia masih hidup. Ibu Ratna tiba-tiba muncul di ambang pintu, bersama beberapa anggota arisan lainnya. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dengan suara dingin. "Kalian pikir bisa menghentikan ini?" Naila dan Rina mundur perlahan. Lalu, gadis di tengah ruangan itu bergerak. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, lampu tiba-tiba padam. Yang terdengar hanya suara jeritan panjang yang memenuhi ruangan. Kegelapan total menyelimuti ruangan bawah tanah. Naila bisa merasakan napas Rina yang memburu di sampingnya. Suara jeritan masih menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Serak. Serak. Naila merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Ia langsung menahan teriakannya dan melangkah mundur. Saat itu juga, lampu remang-remang kembali menyala. Dan Naila bisa melihatnya. Gadis tumbal pertama itu kini sedang menatapnya langsung. Matanya kosong, bibirnya kering dan pecah-pecah, tetapi wajahnya penuh penderitaan. Tubuhnya seperti mayat hidup, tetapi anehnya masih bergerak. "Bunuh aku," suara lemah itu berbisik. Naila terbelalak. Sementara itu, Ibu Ratna berdiri di depan pintu dengan tenang. Para anggota arisan lainnya membentuk lingkaran, wajah mereka tanpa ekspresi. "Kalian ingin keluar?" Suara Ibu Ratna terdengar lembut, tetapi penuh ancaman. "Kalian tidak bisa. Begitu kalian bergabung, kalian akan menjadi bagian dari ini selamanya." Naila menelan ludah. "Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi." Ibu Ratna menghela napas, lalu mengangkat tangannya. Saat itu juga, tubuh gadis tumbal pertama mulai menghancurkan dirinya sendiri. Tangannya meronta-ronta, kepalanya mendongak, dan tubuhnya mulai mengeras seperti batu. Jeritannya menggema di seluruh ruangan. "Jika ia mati, pesugihan ini akan runtuh," kata Ibu Ratna dengan nada dingin. "Tapi itu artinya, semua yang sudah mendapatkan berkah akan kehilangan segalanya." Mata Naila melebar. Jika ia menghancurkan sumber pesugihan ini, maka semua orang yang bergabung, termasuk Rina, akan kehilangan seluruh kekayaan dan perlindungan mereka. Dan lebih buruk lagi, mereka bisa menjadi tumbal berikutnya. Naila menatap Rina, berharap sahabatnya bisa membantunya mengambil keputusan. Namun wajah Rina dipenuhi ketakutan. "Jangan lakukan itu, Nei," bisiknya. "Aku sudah terlalu dalam. Kalau arisan ini runtuh, aku juga akan hancur." Naila tertegun. "Apa maksudmu?" Rina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku sudah mengorbankan seseorang. Jika arisan ini hilang, aku juga akan dibawa pergi." Naila merasakan hatinya mencelos. Sementara itu, Ibu Ratna tersenyum puas. "Lihat, kau tidak bisa menang," katanya dengan tenang. "Kalau kau ingin bertahan hidup, kau hanya perlu ikut aturan. Tidak ada yang perlu tahu, tidak ada yang perlu mati sia-sia." Naila merasa tubuhnya gemetar.
Apakah ia harus membiarkan pesugihan ini tetap ada hanya demi menyelamatkan Rina? Atau ia menggenggam pisau kecil yang tadi ia sembunyikan di sakunya, dan tanpa ragu, ia menusukkannya ke jantung gadis tumbal pertama. Saat pisau itu menembus dada gadis itu, ruangan langsung bergetar hebat. Angin dingin menerjang dari segala arah, membuat lampu-lampu berpendar dan kaca-kaca pecah. Para anggota arisan berteriak, beberapa dari mereka langsung terjatuh ke lantai sambil memegangi kepala mereka. Ibu Ratna menjerit, "Tidak! Apa yang kau lakukan?" Namun sudah terlambat. Gadis tumbal pertama itu menghembuskan napas terakhirnya, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi abu yang beterbangan di udara. Seketika, sesuatu yang tak kasat mata keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah sosok hitam besar dengan wajah tanpa bentuk, melolong seperti hewan terluka. Ibu Ratna dan anggota arisan lainnya langsung membakar diri mereka sendiri, seakan mereka tidak bisa hidup tanpa kekuatan itu. Rina jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar, seperti sesuatu di dalam dirinya sedang ditarik keluar dengan paksa. "Naila, tolong aku." Naila berusaha meraih tangannya, tetapi Rina justru menatapnya dengan senyum kecil. "Sepertinya aku sudah terlambat." Seketika tubuh Rina mulai menghilang, seperti bayangan yang terkena sinar matahari. Naila berusaha menggenggamnya, tetapi yang tersisa hanyalah udara kosong. Dan saat itu, villa tempat arisan ini berlangsung runtuh, menyisakan hanya puing-puing dan kegelapan. Beberapa hari kemudian, Naila masih mencoba memahami semua yang terjadi. Arisan itu sudah lenyap. Semua anggota yang tersisa ditemukan mati secara misterius. Tidak ada jejak Rina, seolah-olah ia memang tidak pernah ada. Tapi yang membuat Naila semakin ketakutan adalah sesuatu yang terjadi di tengah malam. Saat ia terlelap, ia merasakan seseorang menyentuh pundaknya. Saat ia membuka mata, ia melihatnya. Rina berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan ekspresi hampa. Dan dengan suara lirih, ia berkata, "Kau pikir semua ini sudah selesai?" Naila menatap sosok Rina yang berdiri di sudut kamarnya. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Rina masih mengenakan pakaian terakhirnya sebelum menghilang di villa. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi bibirnya melengkung dalam senyum samar. "Kau pikir semua ini sudah selesai?" Naila mencoba membuka mulutnya, tetapi suaranya tercekat. Lalu, dalam sekejap, Rina menghilang, namun sesuatu masih terasa salah. Saat Naila menoleh ke cermin di kamarnya, ia melihat bayangan Rina masih ada di sana. Sejak malam itu, Naila mulai mengalami kejadian aneh. Cermin di kamarnya selalu berkabut, meski tidak ada uap atau kelembapan. Ia sering mendengar seseorang berbisik namanya saat tengah malam. Setiap kali ia melihat bayangannya di tempat terang, ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Hari demi hari berlalu dan ketakutannya semakin besar. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya trauma dari kejadian di villa. Namun suatu malam, ia menerima sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. "Kami tidak pernah pergi, kau hanya membuka jalan yang lebih besar." Tangan Naila gemetar. Ia segera menelepon Pak Rudi, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. "Pak, aku pikir arisan itu sudah berakhir. Tapi kenapa aku masih merasa dia ada?" Pak Rudi terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara berat. "Naila, kau melakukan kesalahan besar. Kau menghancurkan sumber pertama, tetapi tidak menutup pintunya." Naila menelan ludah. "Apa maksudnya? Apa yang kau lakukan di villa bukan hanya menghancurkan arisan itu," lanjut Pak Rudi, "tapi kau juga membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Mereka sekarang ada di sekitarmu, dan kau adalah penghubungnya." Darah Naila membeku. Ia bukan hanya korban. Ia kini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap.
Naila tidak bisa diam saja. Jika ia tidak menutup pintu yang telah ia buka, maka bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Ia kembali menemui Pak Rudi yang kini bersembunyi di sebuah desa kecil jauh dari kota. Saat mereka bertemu, pria itu terlihat lebih tua dan lelah. "Kau tidak bisa menghindarinya, Nak," katanya sambil menyerahkan sebuah buku tua. Di dalamnya ada tulisan dalam aksara kuno dan gambar-gambar yang membuat bulu kuduknya berdiri, simbol arisan itu. Pak Rudi menunjuk satu halaman dengan gambar yang tampak seperti gerbang besar. Di villa itu ada lebih dari sekadar tumbal pertama. Ada gerbang yang menghubungkan mereka dengan dunia kita. Naila mulai paham. "Jadi, aku harus menutup gerbang itu?" Pak Rudi mengangguk. "Tapi kau harus cepat. Jika tidak, sesuatu yang lebih besar akan keluar." Naila tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke villa yang telah runtuh dan mencari cara untuk menutup gerbang tersebut. Malam itu, ia pergi ke lokasi bekas villa. Yang mengejutkan, tempat itu tidak sepenuhnya runtuh. Masih ada satu bagian yang tersisa, pintu ruang bawah tanah. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu terbuka. Udara dingin langsung menyergapnya, seperti menyambut kepulangannya. Di dalam, ia melihatnya. Gerbang itu masih ada. Di tengah ruangan, sebuah simbol aneh bersinar samar. Bayangan hitam berputar-putar di sekelilingnya, seakan menunggu sesuatu. Lalu, suara yang sudah dikenalnya terdengar di belakangnya. "Kau akhirnya kembali." Naila berbalik, dan di sana berdiri Rina, tetapi kali ini bukan lagi sebagai manusia. Matanya sepenuhnya hitam, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum tanpa emosi. "Terima kasih sudah membukakan pintu untuk kami, Naila. Sekarang giliranmu yang menjadi tumbal." Naila menatap cerminnya dengan napas tertahan. Bayangannya tersenyum kepadanya. Tapi bukan senyum biasa. Itu adalah senyum Rina. Naila mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Gerbang sudah tertutup. Rina seharusnya sudah pergi. Namun bayangannya tetap menatapnya, masih dengan senyum yang sama. Kemudian, dengan suara lirih, ia mendengar bisikan. "Aku masih di sini, Naila." Hari-hari setelah kejadian itu terasa aneh. Naila mencoba kembali menjalani hidupnya. Namun kejadian-kejadian tidak masuk akal terus menghantuinya. Ponselnya sering menerima pesan kosong dari nomor tidak dikenal. Ketika ia bercermin, ada bayangan lain yang bergerak meskipun ia diam. Di tengah malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Semakin hari, ia semakin yakin. Kutukan itu belum berakhir. Rina tidak benar-benar hilang. Ia masih ada. Dan ia berada di dalam dirinya. Putus asa, Naila kembali menemui Pak Rudi untuk mencari jawaban. Saat ia tiba di rumah pria itu, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Pak Rudi sudah mati. Tubuhnya tergeletak di kursi, matanya terbuka dengan ekspresi ketakutan. Di dinding, ada sesuatu yang ditulis dengan darah. Kutukan ini tidak akan berhenti. Naila merasa tubuhnya membeku. Tangannya bergetar saat ia merogoh saku jaketnya dan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah cermin kecil dengan tulisan di belakangnya. "Kau yang menutup gerbangnya. Sekarang kau yang menjadi gerbang itu." Jantung Naila berhenti sejenak. Ia mulai mengerti semuanya. Ia pikir ia telah menghancurkan kutukan itu. Tapi ternyata, ia justru mengambil tempat Rina. Kini, ialah penghubung antara dunia ini dan kegelapan di balik gerbang itu. Naila pulang ke kosnya dengan pikiran kacau. Ia mencoba semua cara untuk menghentikan ini. Membakar buku Pak Rudi, menghancurkan semua cerminnya, bahkan pergi ke dukun. Namun tidak ada yang berhasil. Setiap kali ia menutup matanya, ia mendengar suara Rina berbisik, "Terima kasih sudah menggantikanku, Naila. Sekarang giliranmu." Dan malam itu untuk pertama kalinya Naila melihatnya secara langsung. Di sudut kamarnya berdiri dirinya sendiri.
versi lain dari dirinya, dengan mata hitam pekat dan senyum yang tak wajar. Ia tidak berteriak. Ia hanya menangis, karena ia tahu tidak ada jalan keluar. Beberapa bulan kemudian berita tentang Naila mulai beredar. Seorang wanita ditemukan tewas misterius di kamar kosnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan ekstrem. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, di tempat lain, di sebuah villa baru yang dibangun di pinggir kota, sebuah arisan eksklusif kembali diadakan. Dan seorang wanita muda lainnya yang haus akan kekayaan instan menerima undangan misterius. Di dalam ruangan, seseorang yang mirip Naila tersenyum. Selamat datang di arisan kami. Tamat.